Ya, selanjutnya pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Dalam konferensi pers ini, tim kuasa mendiang Afif Maulana menuntut pihak kepolisian untuk segera memberikan laporan hasil ekshumasi yang hingga kini belum dipublikasikan. Sampai 4 minggu kemudian, dan sekarang waktunya. Karena itu nanti Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertindak sebagai tim kuasa hukum keluarga mendiang Afif Maulana gelar konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Konferensi pers tersebut digelar sebagai bentuk desakan kepada negara dan pihak kepolisian agar segera merilis laporan hasil ekshumasi mendiang Afif yang hingga kini belum dipublikasikan pasca pelaksanaan ekshumasi pada 8 Agustus 2024 lalu. Menurut keterangan tim kuasa hukum, ekshumasi ini dilaksanakan karena terdapat kejanggalan terkait penyebab meninggalnya Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Sungai Batang Kuranji, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu. Sebelum ekshumasi dilakukan, tim kuasa hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum melakukan investigasi dan mendapatkan fakta yang mengarah pada dugaan penyiksaan oleh aparat kepolisian serta keterangan yang diberikan polisi berbeda-beda. Ekshumasi itu disampaikan bahwa laporan hasilnya akan disampaikan kira-kira 3 sampai 5 minggu lah, 3 sampai 5 pekan seperti itu. Namun demikian sampai hari ini laporan hasil ekshumasi itu belum kita terima, belum diterima oleh pihak keluarga ya, maupun dipublikasi di tataran publik begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya dan kekhawatiran kita gitu. Pertama adalah soal bagaimana kemudian menjamin objektivitas dari hasil. Itulah yang kita harapkan. Jadi artinya perhatian kita bersama ini dalam rangka menjaga ya, supaya hasil ekshumasi itu benar-benar hasil yang sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua menjadi kemudian adalah tanda tanya, ini kenapa sudah lebih dari 5 pekan ini hasilnya belum. Nah, ini kita berkewajiban untuk menjaga pertama apa yang dijaga? Yang dijaga adalah objektivitas dari hasil, kredibilitas dari hasil ekshumasi itu supaya tetap murni sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Tidak ada pengaruh-pengaruh di luar itu. Yang kedua adalah tindak lanjut. Kita ingin supaya Polri ya, menindaklanjuti proses hukum terhadap kasus ini ya, setuntas-tuntasnya. Walaupun ini adalah terkait dengan aparat kepolisian, terkait dengan aparat kepolisian sendiri gitu. Nah, ini karena ini terkait dengan aparat kepolisian sendiri, maka inilah kenapa kami konferensi pers ini membutuhkan perhatian kita bersama dalam rangka untuk melakukan kontrol ya. Supaya hasilnya tetap terjaga objektivitasnya, kemudian tindak lanjutnya itu juga berjalan ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena memang fakta di lapangan teman-teman melihat ada beberapa fakta yang menurut teman-teman adalah kematian Afif ini karena adanya penyiksaan. Terusnya kemudian yang kedua, karena ada beberapa keterangan dari kepolisian yang berubah-ubah. Awal jatuh tapi kemudian ada keterangan lagi yang mengatakan bahwa terpleset. Ini yang keterangan kadang-kadang berubah, ini yang mendorong kami supaya dari kepolisian agar terbuka sehingga perlu dilakukan ekshumasi ulang ini. Jadi mudah-mudahan dengan ekshumasi ini tidak ada lagi cara-cara yang menutupi kejadian yang sebenarnya. Itu yang kami harapkan. Terima kasih Mas Idin dari Republika. Menutup konferensi pers, tim kuasa hukum menyampaikan tuntutan kepada Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia, Komisi 3 dan 8 DPR RI, serta Kepolisian Republik Indonesia untuk merilis hasil ekshumasi secara objektif dan kredibel
serta diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Langsung pertanyaan bagaimana? Lezi Aulia, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Silakan langsung.